Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanyani Purnami, NIM 2023161008. Saya dari Prodi Seni Pertunjukan kelas 1A. Baik, yang terhormat, dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam, serta seluruh teman-teman yang saya banggakan. Baik, presentasi saya kali ini membahas mengenai sebuah pokok bahasan yang berjudul Bela Negara, yang terdiri dari 3 subbab. Yang pertama, landasan yuridis bela negara. Yang kedua, konsepsi bela negara. Serta yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara. Sebelum masuk ke pokok bahasan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu bela negara. Bela artinya menjaga, memelihara, dan merawat, serta negara artinya persekutuan bangsa dalam suatu daerah yang tentu batas-batasannya dan diurus oleh badan pemerintahan yang teratur. Jadi dapat disimpulkan bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup, bangsa, dan negara yang seutuhnya. Saja ke sebab yang pertama, yaitu membahas mengenai landasan yuridis bela negara. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Bela negara di Indonesia telah diatur dalam undang-undang. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang bela negara adalah sebagai berikut. Dasar hukum bela negara yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3. Isinya mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, dasar hukum bela negara yang kedua adalah Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Isinya mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dasar hukum terakhir yang mendasari gerakan bela negara adalah Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Isinya mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara yang dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Subbab yang kedua yaitu membahas mengenai konsepsi bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Konsepsi bela negara ini secara substansial mengandung 5 nilai, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Yang ketiga, membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara. Hak warga negara dalam bela negara terdiri dari, yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan. Yang kedua, hak untuk hidup, hak untuk membentuk keluarga, hak atas kelangsungan hidup, dan yang kelima, hak untuk mengembangkan diri. Kewajiban warga negara dalam bela negara terdiri dari wajib menaati hukum dan pemerintahan, wajib ikut serta dalam pembelaan negara, wajib menghormati hak orang lain, wajib untuk tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang, dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.